wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10 Project 3. Kelompok kami mengambil tema tentang pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai bioetanol. Untuk informasi selanjutnya, tonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita di sini saya bersama teman anggota kelompok saya. Di sini kita sudah berada di Universitas Muhammadiyah Kota Cirebon. Nah, untuk saat ini kita sedang melakukan kegiatan wawancara bersama dosennya. Dosen dan yuk kita ikut. Yang pertama mau nanya tentang bahan-bahan bioetanol sama apakah ada kelompokan untuk membuat bioetanol. Kalau bahan-bahan bioetanol itu biasanya dari tanaman yang mengandung glukosa atau selulosa ya. Jadi tanaman-tanaman itu nanti difermentasi dan akan menghasilkan alkohol. Jadi biasanya tanamannya khusus yang memiliki selulosa gitu. Belum datang begitu. Itu tanamannya yang kayak tebu, kan tebu punya selulosanya ya. Sebenarnya jerami, segala sesuatu yang memiliki selulosa itu bisa kita jadikan sebagai bioetanol. Kan kalau selulosa itu udah karbohidrat yang kompleks ya. Kalau molekul-molekul kecilnya kan ada karbohidrat terdiri dari gula begitu kan ya. Nah, jadi senyawa-senyawa yang mengandung karbohidrat atau selulosa itu biasanya bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pembuatan bioetanol. Kalau bahan baku bioetanol itu bisa dicampur sama bahan yang lain tuh. Maksudnya? Satu proses misalkan yang dari singkong digabung sama misalkan dari jagung. Singkong dari jagung, karena kan komposisi si kandungan selulosanya atau karbohidratnya juga berbeda ya, antara karbohidrat yang ada pada jagung atau karbohidrat yang ada pada singkong misalnya ya. Langkah baiknya kalau menurut saya itu masih mending dipisah begitu ya. Karena apa? Karena itu dua bahan yang berbeda, ketika difermentasikan pun pasti dia punya karakteristik masing-masing ketika difermentasikan. Sama seperti kalau kita mau fermentasikan kalau di makanan tape singkong dengan tape ketan. Itu kan ada perbedaan dari jenis raginya. Karena bahannya berbeda begitu, dan ini juga untuk proses fermentasinya ada sedikit karakteristik yang berbeda. Walaupun sebenarnya ya bisa-bisa saja sih dimasuk-masukin aja semuanya, misalnya bahan-bahan yang mengandung karbohidrat atau yang mengandung selulosa itu nanti kita tinggal pakai senyawa yang bisa memfermentasikannya yang cepat untuk keduanya itu apa gitu. Cuman kalau menurut saya nanti hasilnya kurang oke, karena pas prosesnya juga apakah nanti itu akan berhasil seperti itu atau tidak, itu juga akan jadi permasalahan. Terus juga gimana sih proses terjadinya biomasa ke etanol? Nah, kalau kita biasanya untuk pembuatan bioetanol itu kan dari bahan baku utamanya ya. Bahan baku utamanya kita misalkan kita pakai singkong atau bekas gilingan gula, tebu, bekas gilingan tebu, itu kita prosesnya itu biasanya melalui proses pemotongan dulu supaya nanti pas proses fermentasi juga akan lebih mudah. Ya, kemudian kita juga biasanya menambahkan entah itu senyawa atau semacam starter untuk proses fermentasinya. Biasanya semacam bakteri atau apa begitu kan yang bisa digunakannya. Lalu ada juga semacam makanan untuk starternya itu untuk bisa memfermentasikan gitu. Biasanya kita tambahkan gula juga, lalu kita proses fermentasi begitu. Nah, setelah proses fermentasi selesai, maka kan akan diperoleh bioetanolnya. Hanya itu bioetanolnya masih campur, masih ada airnya, sehingganya biasanya kita melakukan
pemisahan antara air dengan si etanolnya itu bisa dengan destilasi atau dengan cara yang lain yang lebih efisien untuk menghilangkan kadar airnya sehingga diperoleh nanti etanol yang atau bioetanol yang dalam kondisi yang murni gitu. Campurannya sudah berkurang terutama air. Gitu. Idealnya sih ya memang dari proses destilasi ya. Begitu. Kalau pembuatan bioetanol tahapan yang baik dan benar gimana? Yang tadi saya sebutkan tadi, kita mempersiapkan bahan, lalu kita fermentasikan. Nah, proses fermentasi ini harus diperhatikan tergantung dari bahan baku yang kita pakai, pada kondisi apa di optimumnya. Nah, makanya tadi kalau saya sih lebih untuk tidak mencampur bahan A dengan bahan B, begitu, supaya bisa lebih optimum pada saat proses fermentasinya sehingga menghasilkan si bioetanolnya itu. Gitu. Terus ada hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan bioetanol? Apa ada tahap yang perlu diperhatikan banget atau? Itu pemilihan itu ya, pemilihan apa namanya bahan bakunya ya, bahan baku yang ingin dibuat jadi etanol. Jadi kan harapannya dengan adanya bioetanol itu bisa membantu kita ketergantungan akan bahan bakar minyak bumi ya. Tetapi jangan sampai juga, karena kan bioetanol itu biasanya diambil dari kalau dari limbah sih nggak jadi masalah ya, kayak limbah tebu gitu nggak masalah. Tapi kalau dari ubi, dari singkong, yang notabene itu adalah masih makanan pokok orang Indonesia, kan ada beberapa yang makannya tidak menggunakan nasi, tapi pakai ubi atau pakai singkong. Nah, itu juga harus kita perhatikan ketersediaan atau pasokan dari si bahan tersebut. Itu untuk keberlangsungannya ya, sustainability-nya, karena jangan sampai nanti kita rebutan. Ini buat makan, dan ini dipakai buat energi. Jadi jangan sampai kebutuhan manusia akan si bahan pokok untuk si pembuatan etanol itu juga jadi berebut. Itu yang pertama untuk kelangsungannya. Yang kedua kemudian dari prosesnya tadi. Proses fermentasi memang benar-benar harus diperhatikan ya. Dia itu akan optimumnya pada suhu berapanya kita harus tahu, gitu kan. Nah, ketika kita ada menambahkan suatu starter ke dalam ke dalam proses fermentasinya, kita juga harus memperhatikan itu si starternya itu bisa hidup pada suhu berapa, pH berapa. Jadi jangan sampai ditaruh di tempat yang dia nggak bisa hidup, nggak bisa melakukan pekerjaannya untuk fermentasi, begitu kan. Nah, itu juga nanti kan nggak akan menghasilkan bioetanol seperti yang kita harapkan, begitu. Lebih ke arah sana.